Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Mereka yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan berbagai kenikmatan, kenyamanan, dan kebahagiaan atas amal ibadah yang telah dikerjakan di dunia. Yakinlah bahwa berbagai kenikmatan tersebut sangatlah berbeda jauh, dan melebihi dari apa-apa yang ada di dunia, sehingga tak dapat terbayangkan panca indera kita. Allah berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, dalam ayat lainnya disampaikan bahwa surga hanya dianugerahkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Namun ternyata ada beberapa golongan yang bahkan tidak dapat mencium bau wangi surga. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah golongan yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak akan mencium bau wangi surga akibat dari perbuatan mereka. Berikut diantaranya. 1. Orang yang sombong. Orang sombong itu biasanya menganggap dirinya besar atau mulia, dia akan menganggap orang lain kecil dan merendahkannya. Dia akan memandang al-haq kebenaran, akan menghancurkan kedudukannya dan mengecilkan posisinya. Dan dia melihat manusia lainnya seolah-olah binatang, karena dianggap bodoh dan hina. Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Dijelaskan juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Orang yang sombong, ia tidak bisa masuk surga, apalagi mencium bau surga. Bahkan, sekalipun kesombongannya sangat kecil, sebesar biji zarah. 2. Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadis juga disebut fisabilillah. Namun, jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Inilah akibat orang yang belajar agama hanya untuk mencari dunia. Tujuannya belajar bertahun-tahun adalah hanya untuk meraih gelar, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharap wajah Allah, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3664 dan Ibnu Majah nomor 252. 3. Menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Allah berfirman, panggillah mereka anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Sungguh terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menisbatkan kepada selain ayahnya, karena juga merupakan kebiasaan pada kaum kafir dan kaum muslimin yang menyerupai mereka. Orang yang mengaku memiliki ayah kepada selain ayahnya atau seseorang yang menghubungkan dirinya bukan kepada walinya, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram. Mereka tidak akan mencium wanginya bau surga. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga diharamkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6766. Dalam hadis lainnya dijelaskan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad nomor 10 halaman 96. 4. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman saat ini, tidak sedikit wanita berpakaian primitif, mempertontonkan auratnya, ketat dan transparan sehingga terlihat lekuk tubuhnya, seperti telanjang. Dalam hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. 5. Orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Sangat wajar jika seseorang menginjak usia senja, muncul pada kepala, wajah atau jenggotnya rambut putih, alias uban. Itulah fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap insan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Kondisi beruban memang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Ada yang merasa gatal sehingga ingin mencabut uban tersebut dari kepalanya. Atau karena penampilan yang sudah terlihat tua, akhirnya ia pun ingin merubah uban dengan warna hitam agar terlihat muda. Padahal uban memiliki keutamaan, jika kita mengetahuinya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4204. Namun bagi yang orang yang suka mewarnai atau menyemir hitam, maka tidak akan mencium bau wangi surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3679. Dalam Islam menyemir uban dengan selain warna hitam diperbolehkan. Akan tetapi dianjurkan bagi umat Islam menyemir rambutnya dengan warna merah atau kuning baik pada keseluruhan rambut kepala atau hanya pada sebagiannya saja. Namun menurut Imam Nawawi ulama, mazhab Syafi'i, hukum menyemir rambut dengan warna hitam diperbolehkan bagi orang yang berperang dengan tujuan memberikan rasa gentar pada musuh Islam di medan perang. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. 6. Wanita yang minta cerai tanpa alasan. Kadang perselisihan antara suami istri mesti berujung pada perceraian. Ada suami yang enggan untuk menceraikan. Ini memberikan jalan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Gugatan ini tentu saja harus didasari pada alasan yang dibenarkan, bukan hanya ingin berpisah. Dalam Islam, perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak cerai." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2178 dan Ibnu Majah nomor 2018. Namun jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Sauban, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta talak cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2226, Tirmidzi nomor 1187 dan Ibnu Majah nomor 2055. Dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang membujuk seorang perempuan untuk memusuhi suaminya atau membujuk seorang budak untuk memusuhi tuannya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2175. Solusi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah perceraian ini, adalah mesti adanya tarbiyah pada keluarga-keluarga kaum muslimin. 7.
Orang yang membunuh kafir muwahhid. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam kafir muwahhid. Jika seorang muslim membunuh kafir muwahhid, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Kafir muwahhid, orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membunuh kafir muwahhid ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166. Selain itu juga disampaikan dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, siapa saja yang membunuh kafir muwahhid di mana telah mendapatkan jaminan Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah membatalkan perjanjian Allah tersebut. Ia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga dapat dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1403 dan Ibnu Majah nomor 2687. Demikianlah 7 golongan yang tidak akan mencium bau surga akibat perbuatan yang dilakukan semasa di dunia ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.